Steps to financial freedom. Apa sih langkah-langkah yang harus kita rencanakan di dalam hidup kita kalau kita serius untuk bisa mencapai financial freedom? What's up everyone? Welcome back to Teta Mega TV channel. Saya dengan Angelica. Misi dari channel kita adalah to bring inspirations, healing, and transformations in your life di bidang keuangan, relationship, mental health, and also spiritual. So, jangan lupa untuk subscribe di channel kita sebagai dukungannya. Kita sungguh-sungguh berterima kasih banget kalau kamu mau bersedia subscribe di channel kita. Well, oke guys, kita lanjut ya. Video hari ini ngomongin tentang steps to financial freedom. Kalau sebelumnya, di video sebelumnya yang ini, saya udah ngebahas nih tentang this is the level of financial freedom. Banyak orang tuh nggak ngerti kan, financial freedom itu apa sih, kebebasan finansial. Banyak bergaul tetapi kurang mengerti apa yang dimaksud dengan financial freedom dan langkah-langkahnya. Nah, di video ini saya hanya ingin membahas secara singkat rencana kerja atau plan work yang sangat-sangat kamu perlukan untuk kamu bisa mencapai financial freedom itu di dalam hidup. Yang pertama tentu aja nih ya, sebelum semuanya, pertama kita harus nentuin dulu berapa banyak uang yang benar-benar kamu perlukan untuk kamu bisa freedom atau pensiun dini. Nah, kalau sebelumnya kita udah ngomongin ya level of financial freedom, ada securities, ada independence, dan bla bla bla. Nah, kamu mau berada di yang mana? Apakah kamu mau berada di level of financial freedom di mana kamu bisa gue yang essential basic needs saja udah cukup deh ya. Nah, berarti kamu harus tahu tuh. Atau gue kepengen dong financial freedom di mana gue at least nih bisa mempertahankan standard living cost gue, maksudnya standar kehidupan aku yang sekarang. Tidak ditambah, tetapi at least dipertahankan. Misalnya nih ya, kalau sekarang kamu bisa cukup nyaman, punya satu rumah, punya satu mobil, satu kendaraan gitu ya. Dan ya pokoknya setiap kali bisa liburan, misalnya setahun 1 atau 2 kali, that's enough for me. Berarti itu adalah standard living yang harus kita capai ya. Atau kamu ingin jenis financial freedom yang terakhir tuh yang kemarin kita ngomongin, yaitu jenis financial freedom yang gue mau apa aja mau, yang apapun yang gue mau, apapun yang gue inginkan gue bisa beli dan gue bisa kemana aja kapanpun. Nah, jadi langkah pertama step to financial freedom ini adalah kita menentukan dulu kita mau di level yang seperti apa. Dan setelah kita tahu kita mau di level seperti apa, kita juga harus tahu berapa banyak uang yang harus kita peroleh untuk bisa mencapai level ini. Betul ya? For example, kalau misalnya kamu memilih, aku yang pokoknya intinya basic essential cost-nya gue udah ketutup aja deh. Yang penting gue bisa cukup makan, cukup pakaian, ya cukup aja. Nah, level cukup yang basic essential setiap orang kan berbeda-beda. Kamu harus bisa menghitung, ya, bisa menghitung. Sit down, take a note, some paper, that something is very important gitu ya. Sometimes the simple one is the best. Tulis apa sih yang essential living cost kamu. Nah, kalau kamu mau menambah dengan at least setidaknya gue bisa mempertahankan standard living cost gue yang sekarang, itu yang lu tulis juga. Nah, sangat penting sekali guys, untuk lu memperkirakan berapa lama lu mau mencapai itu. Dan ketika lu udah mencapai itu, berapa lama setelahnya lu bisa hidup. Alias, kalau kamu udah mencapai level itu kan kamu sudah pensiun dini ya. Kamu harus memperkirakan how long is your life expectations. Artinya kenapa? Karena dengan begitu kamu harus memperkirakan setiap tahun kira-kira kos kamu bertambah berapa banyak. Rule of thumb-nya kurang lebih biasanya kita bisa ambil standard living cost. Oke, yang penting for me financial freedom yang aku inginkan adalah aku bisa hidup nyaman dengan standard living cost gue yang sekarang. Ya, misalnya kalau standard living cost gue yang sekarang, kita bisa jaga dengan misalnya dengan penghasilan 10 juta, berarti itu target kita. Tetapi nggak mungkin, lu cuma punya 10 juta untuk bisa hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Pasti setiap biaya hidup kita tuh terus meningkat, betul ya? Kurang lebih, lu mesti memperhitungkan inflasi segala macam. Coba, untuk setiap tahunnya itu kita tambah 5-10% ya. Jadi 5-10% pertambahan untuk standard living cost kita. Yang kedua adalah start investing. Oke. Kalau kamu udah punya rencana seperti ini, bagaimana aku mencapainya? Saya udah pernah bilang, ya saya udah pernah ngomong,
your income does not equal your wealth. Bisa aja si A punya income-nya 3 kali lipat daripada si B, tetapi karena si A banyak sekali mempergunakan uangnya untuk hal-hal materialistik dan dia tidak pernah invest atau invest sangat kecil sekali, si B di dalam in the long term ya, dalam jangka panjang, yang rajin sekali untuk invest uangnya atau benar-benar budgeting dengan sangat baik sekali, dia akan bisa mencapai target finansial dia dengan lebih cepat. So intinya adalah it's not only how much you earn, but also how much and how wise you invest. So mulai belajar investment apa yang paling cocok dengan saya. Sesuaikan dengan risk profile kamu, ya. Sesuaikan risk profile kamu dengan keadaan hidup kamu. Kalau kamu belum pernah apa sih risk profile? Nah, risk profile, kamu boleh nonton video kita yang satu ini tentang risk profile. Terus hati-hati dengan investing, ya. Nanti kita akan bahas banyak sekali tentang apa sih instrumen investasi yang oke, apa yang bodong sebenarnya. Jangan sampai lu ngalamin kayak saya gitu ya, kayak gue ya. Yang maksudnya istilah kata udah ngumpulin lumayan banget, ya at least seharusnya ini gue bisa cukup oke, tapi karena langkah-langkah investasi yang salah, akhirnya gue kehilangan semua uang gue, dan itu beberapa kali terjadi ya. Sebelum kita benar-benar bisa jauh lebih wise dalam memanage uang kita. So start investing, learning how to invest very well ya, learning to protect ya, not only to invest but also to protect your capital. That's very important. Jadi protect uang pokok lu nih, karena ini yang paling penting. Angsa emas lu gimana caranya untuk protect. Yang ketiga, tentu aja now is time to raise your game, increase your income. How to increase your income? Bisa nggak sih kita itu financial freedom tanpa menjadi pengusaha? Karena mungkin dulu banget aku pernah bikin video tentang nggak semua orang berbakat jadi pengusaha. Dan kalau kamu mau tahu rate-nya nih seorang pengusaha, biasanya sebelum ada satu bisnis yang benar-benar berhasil, dia tuh harus gagal 7 kali. 7 bisnis yang gagal. Nah, lu bayangin aja tuh ya, pegel. Tapi maksudnya increase income ini bisa dari berbagai hal. Tetapi yang paling penting yang saya mau katakan, while increasing your income, increase your skills. Ya, so invest in yourself as well. Karena ketika kamu increase your skills, kamu menambah keahlian kamu, maka dengan and also your attitude, dengan sendirinya income kamu itu akan ikut sejalan dengan skills kamu, sejalan dengan skills, dan lalu bekerja sama dengan orang yang tepat, lalu punya attitude yang baik, punya etika kerja yang baik, etika bisnis yang baik, and give more, right? Maka niscaya ini akan terlaksana dalam hidup kamu. So this is the big plan guys, the 3 step of financial freedom yang harus kita rencanakan di dalam hidup kita. Nextnya kita ngebahas tentang the game of wealth. Nah, game of wealth itu gimana sih? Nah, makanya stay tune di channel kita, subscribe and tekan tombol notifikasi. Bocoran dikit nih, game of wealth itu adalah cara step by step yang benar-benar level gitu. Jadi oke, di level 1 gue mesti ngapain, level 2 gue mesti ngapain untuk benar-benar bisa mencapai financial freedom itu dari kehidupan kamu yang sekarang, level hidup kamu sekarang, entah kamu berada di istilah kata in your debt gitu, di dalam utang yang gede, sampai apakah bisa sih gue mencapai level kehidupan yang jauh lebih baik. So, stay tune. Saya dengan Angelika Savio. Thank you for watching this video. Jangan lupa cek video kita yang lain juga ya. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.